Assalamualaikum calon penghuni surga. Selamat datang di channel Ruang Surga. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di saat bumi usianya 8.000 tahun, namun keadaannya masih tak berpenghuni. Tetapi di bumi sudah banyak terdapat biji sawi putih. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang diberi nama Tabirun Nasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada unggas tersebut, "Wahai Tabirun Nasar, makanlah biji sawi yang ada di bumi. Jikalau biji sawi itu habis, maka kau akan kumatikan." Tabirun Nasar pun memakan biji-bijian sawi itu. Namun, dengan cara mengatur pola makannya, yang pertama, sehari 1 biji sawi yang dimakan. Setelah semakin banyak berkurang, maka ia memakannya hanya dengan 1 biji sebulan. Tetap saja biji sawi itu semakin berkurang. Tabirun Nasar melakukannya karena takut akan kematian, maka unggas tersebut hanya memakan 1 biji sawi putih dalam setahun lamanya. Namun, pada akhirnya habislah semua biji sawi putih itu. Tabirun Nasar pun akhirnya dimatikan. Setelah kematian Tabirun Nasar tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lagi makhluk lainnya sebagai pengganti Tabirun Nasar untuk menjadi penghuni bumi, yaitu 70 orang lelaki. Namun tidak semuanya laki-laki tersebut Allah langsung diciptakan, tetapi satu persatu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para lelaki itu. Apabila seseorang meninggal, maka Allah akan menciptakan yang lain. Masing-masing dari lelaki tersebut berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun di masa sekarang. Ketika 70 lelaki itu telah mati, kemudian Allah ciptakan bangsa jin. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya Dia menciptakan jin dari api yang menyala. Bangsa jin tersebut Allah ciptakan berbeda-beda, ada yang memiliki kaki 4, kakinya 2, dan juga ada yang terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah seorang di antara mereka yang diberi nama Yusuf untuk memberikan mereka ilmu dan syariat agama Allah. Namun, bangsa jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Yusuf. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan semua bangsa jin. Kemudian penghuni bumi adalah makhluk yang diciptakan berpasangan. Bentuknya seperti binatang. Makhluk ini juga keluar dari neraka. Binatang itu pun mempunyai anak, dan anaknya diberi nama Azazil. Setelah cukup tumbuh besar, Azazil mulai rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga 1000 tahun lamanya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Azazil ke langit pertama. Selama 1000 tahun, di langit pertama pun ia selalu tekun beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Azazil sayap yang terbuat dari manik yang hijau. Dengan ridhonya maka terbanglah Azazil ke langit kedua. 1000 tahun pula ia taat beribadah. Demikianlah, ia beribadah di tiap langitnya selama 1000 tahun, hingga tiba di lapisan langit ketujuh. Sedangkan di bumi ketika itu sudah ada penghuni lainnya, yaitu dari bangsa jin pula yang memiliki nama Janna. 70.000 tahun lamanya ia tinggal di bumi hingga lahir anak cucunya. Namun kata ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun Janna mendiami bumi yang kemudian ia menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mematikan Janna. Sebagai gantinya Janna adalah makhluk yang bernama Banunal Janna. Ia mendiami bumi selama 8.000 tahun lamanya di bumi. Ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersanding bersama para malaikat masih khusyuk dan taat beribadah. Azazil menjadi pemimpin para malaikat selama 70.000 tahun lamanya dalam beribadah kepada Allah. Hingga suatu ketika, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam permohonannya Azazil berdoa, "Ya Allah, 7.000 tahun hamba selalu taat dan beribadah kepadamu ya Allah di dalam 7 lapis langit. Jikalau engkau menganugerahkan kepadaku, hamba mohon, hamba hendak turun ke bawah ke langit ke-6, untuk berbuat kebaikan kepadamu ya Allah." Pergilah engkau. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Turunlah Azazil atau bisa disebut iblis itu bersama 700 malaikat mengiringnya ke langit ke-6. Setelah Azazil merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan pula, "Ya Tuhan yang Maha Besar, hamba-Mu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat. Bahwasanya hamba-Mu hendak beribadah kepadamu di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa Bananul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hamba-Mu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan ke hadirat-Mu di muka bumi itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi, setelah sebelumnya Banunal Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betahnya, dan tidak ada tempat lain yang membuatnya demikian betah. Dan memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun suatu ketika Allah hendak memberikan suatu keterangan kepada Azazil dengan berfirman, "Aku akan menciptakan khalifah di bumi." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Mengetahui hal tersebut Azazil kecewa dan timbullah penyakit hati dalam tubuhnya. Lalu para malaikat bertanya kepada Allah tentang siapa yang akan menjadi khalifah di bumi itu. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-38, bahwasanya yang akan menjadi khalifah di bumi ialah Adam. Lalu mereka bertanya, tentang mengapa Allah menjadikan khalifah dia di bumi sedangkan nantinya ia akan melakukan kerusakan dan bertumpahnya darah, sedangkan kami selalu taat beribadah kepadamu selalu memuji dan mensucikan engkau. Itulah tadi beberapa penghuni bumi sebelum Nabi Adam. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.